Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Aga Kareba, penonton setia channel YouTube Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Balik lagi dalam obrolan UMKM yang dipersembahkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar bersama saya Ade Irma, Koperasi Keren UMKM Naik Kelas. Hari ini, pada episode kali ini, kita berkunjung ke kawasan pusat bisnis di Kota Makassar. Nah, tepatnya di Kompleks Lili, Ruko Cempaka nomor 22, ada apa ya? Pada hari ini, episode kali ini, saya bersama seorang womanpreneur. Nah, pelaku usaha, seorang ownernya adalah perempuan. Kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, mengulik seputar Tas Sutra Makassar. Nah, di sini sangat banyak produk yang mengangkat budaya lokal. Untuk itu, mari kita langsung sapa saja owner dari Tas Sutra Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Sehat, baik. Oke, alhamdulillah ya. Nah, untuk itu awal tak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Jadi saya takutnya nanti salah ngomong ke pemirsa obrolan UMKM. Lebih baiknya kalau Ibu langsung sapa dan berkenalan langsung dengan sobat UMKM kita. Halo, selamat siang. Selamat pagi atau selamat pagi ya. Saya Ana Triana. Kebetulan saya menekuni usaha ini sudah ada hampir 8 tahunan lah. Ya. Namanya Tas Sutra Makassar. Untuk Tas Sutra Makassar ini kita memang memakai produk lokal dan ada juga yang print. Oke, jadi Tas Sutra Makassar dimulai sejak tahun berapa Bu? 2014. 9 tahun yang lalu ya kita menjajaki usaha ini, memulai usaha ini. Iya, tapi saya buka tokonya di 2016. Oh, jadi memulai usaha di 2014 dan membangun toko di 2016. Nah, awal mula membangun usaha ini ceritanya seperti apa, Bu? Awalnya sih dari hobi. Oke, berawal dari hobi. Saya bikin tas untuk diri sendiri. Oke. Jadi memang hobi suka aja sama tasnya. Ya. Setelah itu selama ini kita untuk tas-tas etnik itu masih banyak dari Jawa. Dan itu bukan motif sutra, motif batik. Seperti yang Mbak pakai ini kan ada batiknya. Ya, ini kombinasi ya. Kombinasi ya, seperti itu. Awalnya sih kita memang pakainya batik ya, tapi kesininya saya berpikir kenapa mereka bisa, kita tidak di Makassar. Sedangkan kita punya produk sebenarnya pastilah karena kita yang punya pasti kita bilang kita lebih bagus dong daripada batik. Ya punya masing-masing punya kelebihan lah ya. Dari segi bahan kita memang ditenun. Ya. Jadi ternyata sobat UMKM, kawan-kawan obrolan UMKM, Tas Sutra Makassar berawal dari hobi dan jeli melihat peluang, kemudian bisa menghasilkan cuan. Sebenarnya seperti itu. Oke, nah untuk motifnya sendiri kan Bu, saya lihat ini kita mengangkat budaya lokal ya, ada aksara Lontara, terus corak Lagosi, corak Lakba, corak Cakdi, ada Toraja. Nah itu inspirasinya Ibu dapat dari mana? Ya kita dari permintaan lah, permintaan dari konsumen juga kita perhatikan. Konsumen saya kan bermacam-macam, dari bermacam daerah juga ada yang dari Bugis Makassar, ada yang dari daerah Toraja. Jadi kita berusaha untuk memberikan pelayanan ya.
salah satu apa ya permintaan mereka ya, buat dong motif kita juga gitu, jangan sutra melulu. Iya. Nah, akhirnya saya juga bikin motif Toraja. Ada juga biasanya yang dari Sulawesi Barat. Juga kita buatkan permintaan di Sulawesi Barat. Sulawesi ya. Jadi Tapi kalau selama ini memang kita fokus di sutra. Ya. sutra. Nah, Karena permintaan lebih banyak ke sutra. permintaan lebih banyak ya karena salah satu produk unggulan Sulawesi Selatan itu memang adalah kain sutra. Nah, tenun. iya. Jadi kalau misalnya tadi kan Ibu sampaikan untuk banyaknya permintaan dari konsumen terkait motif, terus warna. Apakah misalnya saya seorang konsumen mau memesan, Bu, bisa didesain modelnya seperti ini, motif aksara lontaranya seperti ini. Apakah Tas Sutra Makassar menyediakan pelayanan seperti itu? Ada. Sudah beberapa kali, beberapa instansi juga kita layani seperti itu. Oh jadi by custom ya, by custom. Hanya itu tidak bisa buru-buru. Biasa kita minta waktu karena untuk desain itu kan kita butuh waktu juga. Ya. Gitu ya. Untuk desain saja kita minta waktu 5-10 hari. Nah itu termasuk cepat sih Bu, karena memikirkan karya seni yang akan dijadikan sebuah produk itu memerlukan waktu. Nah untuk customnya ada minimal ordernya atau bisa 1 pieces, 2 pieces, 3 pieces? Ya, ada minimal order. Ada minimal order. Biasanya kita minimal 2 lusin. Minimal 2 lusin. Nah kalau boleh dibocorin sedikit nggak Bu, omset dari Tas Sutra Makassar? Karena kalau saya dengar cerita tadi sudah banyak orderan, permintaan. Nah bisa dong dibocorkan ke sedikit, jadi motivasi juga untuk para perempuan-perempuan di luar sana. Ternyata ada seorang woman planner yang bergerak di industri fashion, memiliki omset yang awalnya sih kita omsetnya standar ya. Standarnya berapa Bu? Kalau sekelas Ibu Ana standarnya berapa nih omsetnya? Kita untuk tas awal-awalnya itu kita masih di bawah 25 juta awal-awal saya berusaha. Setelah kesininya kita sudah di atas 100 per bulan. Alhamdulillah ya Bu, Masya Allah. Nah, ya. Itu dengan omset yang tapi itu pun ada naik turunnya juga. Iya, setiap usaha kan kadang naik, kadang turun. Kalau untuk produknya kan di sini bukan hanya memproduksi menjual tas ya, bukan hanya tas. Ya. Tadi saya melihat ada jilbab, ada mukena, ada baju seperti yang dipakai Ibu Ana. Itu untuk harganya mulai dari harga berapa? Produk-produk yang dijual di tas? Kalau baju kita kalau blus-blus masih standar juga kita, karena saya melalui ambilnya juga dari teman-teman UMKM. Saya bantu mereka. Ya. Jadi Ibu Ana berkolaborasi dengan UMKM di Kota Makassar. Ya, kayak jilbab itu bukan produksi saya minta teman saya ya. Jadi ternyata sobat UMKM di Tas Sutra Makassar ini menjual berbagai produk itu ternyata berkolaborasi dengan pelaku-pelaku usaha di Kota Makassar. Ada yang menjual jilbab, mukena, makanan pun ada. Makanan pun ada. Nah, tapi kalau Tas Sutra memang Ibu menjadi produk unggulannya ya. Tas Sutra menjadi produk unggulan. Nah, di sini sobat UMKM bisa kita lihat ada berbagai model tas sutra yang dijual. Nah ini sangat cocok jadikan sebagai tas pesta ya. Nih salah satu referensi untuk
Sobat UMKM, kalau mau cari tas, mulai dari tas pesta, tas jalan-jalan, semua Ya. tersedia di sini. Ada koper juga. Oh, di sini ada koper juga. Jadi yang sering traveling bisa berkunjung ke Tas Sutra Makassar. Nah, Ibu, sejauh ini 9 tahun menjalankan usaha di Kota Makassar. Nah, tentunya ada harapan-harapan untuk Tas Sutra itu ke depannya. Ibu berharapnya Tas Sutra bagaimana? Saya punya cita-cita, mudah-mudahan Tas Sutra Makassar bukan hanya menjual produk tas saja, tapi bisa merangkul teman-teman UMKM dalam suatu wadah, dalam satu gedung lah kayak gitu ya. Kita punya satu toko yang saya bisa ajak teman-teman juga bisa jualan sama-sama di dalam. Mungkin makanan di lantai 1, kita yang lantai 2, kayak gitu, teman-teman pria yang bareng saya di lantai 2. Ya kurang lebih begitu, atau siapa tahu dari koperasi mau bantu gitu ya. Nah, selama ini apa sih dampak yang dirasakan Ibu setelah menjadi binaan dari Dinas Koperasi? Apalagi dengan harapan tadi, semoga Tas Sutra Makassar bisa menjadi pelopor ya, pembinaan dari UMKM. Setelah kita menjadi binaan koperasi, Iya. Dinas Koperasi, itu produk kita banyak dikenal, lebih banyak lagi dikenal di luar daerah. Alhamdulillah ya Bu. Karena kalau ada event-event tertentu, selain produk kita bisa biasanya dijadikan cenderamata Ya. untuk tamu-tamu dari luar, kalau ada pameran-pameran di luar kota kita juga diajak. Dan itu ya pastilah dampaknya di penjualan. Iya. Kita bisa dapat customer dari luar daerah. Betul. Pengalaman pernah mengikuti pameran di luar Kota Makassar? Sering. Nah, antusias warga di luar Kota Makassar terhadap tas Besar perhatiannya mereka, karena kan selama ini yang mereka tahu batik Ya. dan batik. Kalaupun tenun, mereka taunya tenun dari daerah lain ya, Iya. dari daerah Sumatera yang sudah duluan masuk ke daerah Jawa. Tiba-tiba kita muncul dengan sutra Ya. gitu. Ada dong. Ternyata ada dong produk unggulan Kota Makassar yang mengangkat budaya lokal. Bukan ada kah? Tapi ada dong. Oh ya, bukan adakah tapi ada dong. Nah, Ibu, kalau misalnya saya atau teman saya, keluarga saya, masyarakat Kota Makassar yang tidak bisa langsung ke tempat ini untuk berbelanja, Kita ada pelayanan online. nah, ternyata di Tas Sutra Makassar ini menyediakan pelayanan online. Ya. Itu tersedia di sosial media. Ya, Nah, kita sosial medianya apa saja, Bu? Instagram sama Facebook. Instagramnya Tas Sutra Makassar. @Tas Sutra Makassar. Facebook ada. Facebook juga Tas Sutra Makassar. Jadi platform sosial media itu @Tas Sutra Makassar. Kalau di e-commerce, Bu, sudah masuk juga? Shopee kayaknya. Oh, Shopee. Belum terlalu jalan ya, lebih jalan di Instagram. Oke, di Instagram. Jadi warga Kota Makassar, teman-teman semuanya, ataupun masyarakat dari seluruh Indonesia yang mau berbelanja oleh-oleh di Tas Sutra Makassar sangat gampang. Bisa melalui platform sosial media di bawah sini. Nanti langsung dilayani secara online, atau yang mau langsung berkunjung juga ke offline store-nya di jalan apa, Bu? Jalan Boulevard, Ruko Cempaka nomor 22, Panakukang Mas. Di
Ruko Cempaka Panaku Kang Mas nomor 22. Nah, di sini sangat banyak produk yang dijual mulai dari tas, mukena, baju. Jadi satu tempat sudah menyediakan beraneka ragam produk. Ibu, terakhir, kalau misalnya ke depannya Ibu diberikan kesempatan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar menjadi salah satu pelopor yang seperti harapan Ibu tadi, apa yang Ibu akan sampaikan ke Dinas Koperasi dan Kota Makassar? Ya. Gebrakan apa yang akan Ibu lakukan? Berharap memang akan tercapai ya yang kami dan teman-teman UMKM inginkan. Dan mungkin kalau misalnya pun bisa, itu lebih bagus mungkin di pihak ketiga kan ke swasta ya. Jadi benar-benar ada perhatian di bidang usaha itu. Ya. Seperti itu aja deh. Nah, tadi awalnya saya masuk ke sini kan Bu, saya juga melihat ada beberapa pelaku usaha yang datang Ya. Betul. ke tempat ini. Nah, Ibu selama ini berkolaborasi dengan mereka, Ya. dan mereka bisa langsung menitipkan Iya, dan produknya. saya tidak mengambil keuntungan dari itu. Dan benar saya membantu. jadi Ibu benar-benar membantu Iya. mereka dalam pemasarannya. Iya. Biasanya malah saya belanja duluan produknya mereka dan saya baca. Oke, terima kasih banyak Bu. Ini sangat menginspirasi obrolan UMKM kita pada hari ini. Ibu bukan hanya sebagai owner saja, tapi jiwa sosialnya ingin berkolaborasi dengan UKM-UKM yang ada di Kota Makassar itu sangat patut menjadi teladan untuk kita semua. Nah, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga Tas Sutra Makassar bisa semakin maju dan banyak diminati serta menghasilkan produk-produk unggulan dengan mempertahankan budaya lokal khas Sulawesi Selatan. Amin, amin. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk sobat UMKM, penasaran dengan saya? Kita akan berkunjung ke UMKM mana lagi ya? Saya Ade Irma, Ana Triana. pamit undur diri.